Diketahui fungsi f(x) sama dengan akar dari x kuadrat dikurang 3x dikurang 4 dibagi dengan x plus 1. Nah, di sini kita akan menentukan domain dan range dari fungsi ini. Domain dari fungsi f(x) itu adalah nilai-nilai x yang sedemikian sehingga fungsi ini terdefinisi. Supaya terdefinisi, karena ini adalah bentuk akar, maka yang di dalam akar ini yaitu x kuadrat dikurang 3x dikurang 4 dibagi dengan x plus 1 ini harus positif atau 0. Tidak boleh negatif. Kalau negatif nanti jadi imajiner. Kita faktorkan bentuk ini jadi x dikurang 4 dikali dengan x plus 1 dibagi dengan x plus 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau ini kita mau coret boleh, ya, tetapi di sini kita harus kasih tahu bahwa x-nya tidak boleh min 1. Jadi x min 4 di sini lebih dari sama dengan 0, x lebih dari sama dengan 4. Dengan demikian domain dari fungsi ini adalah himpunan dari x, di mana x-nya di sini lebih dari sama dengan 4, dan x-nya tidak sama dengan min 1. Kemudian range dari fungsi ini adalah himpunan dari y, di mana y-nya dapat kita peroleh dengan memasukkan nilai-nilai dari x ini. Di sini yang paling kecil x-nya adalah 4. Nah, kalau kita masukkan 4 ke dalam bentuk ini, maka kita akan memperoleh fx-nya di situ adalah 0. Dengan demikian, kalau kita masukkan lagi di sini x-nya 5 ke dalam bentuk ini, maka kita akan mendapatkan nilainya adalah 1. Dengan demikian, nilai y-nya adalah mulai dari 0 makin besar. Sehingga kita dapat tuliskan di sini y lebih dari sama dengan 0. Diketahui fungsi f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 3. Kita akan menentukan domain dan range dari fungsi ini. Nah, untuk fungsi kuadrat, domainnya itu adalah semua nilai x. Asalkan nilai x itu adalah bilangan real. Artinya, berapapun nilai x yang kita masukkan ke dalam fungsi ini, maka kita akan mendapatkan nilainya yang berupa bilangan real. Dengan demikian, untuk fungsi kuadrat, maka domain dari fungsinya adalah himpunan dari x, di mana x adalah anggota himpunan bilangan real. Berapapun nilai x yang kita masukkan, asalkan bilangan real, pasti akan membuat fungsi ini terdefinisi atau ada nilainya. Nah, karena ini adalah sebuah fungsi kuadrat yang kita tahu bahwa ini adalah terbuka ke atas seperti ini. Dengan demikian, domain atau range dari fungsi ini dapat kita tentukan mulai dari sini, ya, titik balik minimumnya ini ke atas. Nah, itu adalah nilai range-nya. Nah, sekarang kita akan mencari di sini, ya, berapa di sini nilai minimumnya. Untuk itu kita lihat di sini x puncaknya adalah min b per a, min 4 per 1, berarti min 4. Min B per 2A. Ya. Jadi min B per 2A, A-nya di sini adalah 1, sehingga kita dapatkan di sini min 2. Nah, kalau X puncaknya adalah min 2, maka Y puncaknya dapat kita peroleh dengan memasukkan nilai ini ke sini. Kita akan dapatkan 4 dikurang 8 ditambah 3. Sama dengan negatif 1. Nah, berarti di sini nilai minimumnya adalah min 1. Sehingga kita dapat tuliskan di sini range dari fungsinya adalah himpunan dari y. Di mana y mulai dari min 1 ke atas. Berarti y lebih dari sama dengan min 1. Diketahui fx sama dengan fx min 4 ditambah 5. Dan f5 sama dengan 20. Kita diminta untuk menentukan nilai dari f min 3. Nah, sekarang kita akan masukkan f5 ke dalam fungsi ini. Kita akan dapatkan di sini f5 sama dengan x-nya 5. Di sini berarti 5 dikurang 4. Jadi f1 ditambah 5. Nah, ini sama dengan 20. Ya, di sini sama dengan 20. Berarti f1 di sini kita dapatkan nilainya adalah 20 dikurang 5, 15. Nah, sekarang kita masukkan 1 ke sini, ke dalam fungsinya, maka kita akan mendapatkan F1 sama dengan
F 1 dikurang 4, jadi F min 3. F min 3 ditambah 5 sama dengan 15. Dengan demikian, F min 3 sama dengan 15 dikurang 5, 10. Dengan demikian, F min 3 di sini adalah 10. Diketahui fungsi fx sama dengan px kuadrat dikurang p plus 1x dikurang 6. Kemudian, sumbu simetrinya adalah x sama dengan min 1. Kita diminta untuk menentukan fungsi tersebut. Artinya di sini kita diminta untuk menentukan nilai p ini berapa. Nah, kita tahu, kita ingat kembali rumus dari sumbu simetri. Ya, rumus dari sumbu simetri x sama dengan min b per 2a. Dengan demikian, x sama dengan min 1 itu sama dengan minus b. B-nya di sini adalah min p plus 1. Jadi min p plus 1. Ini adalah b-nya. Per 2a. Per 2a. Nah, a-nya di sini adalah p. Dengan demikian, ini kita bisa tuliskan menjadi p plus 1 per 2p sama dengan min 1. Kita kalikan silang, jadi p plus 1 sama dengan minus 2p. Dengan demikian kita dapat tuliskan bentuk persamaan ini menjadi 3p sama dengan min 1. Atau p di sini adalah sama dengan min 1 per 3. Sehingga bila kita masukkan p ke dalam fungsi ini, kita akan memperoleh fx sama dengan minus 1/3x kuadrat dikurang, di sini min 1/3, min 1/3 ditambah 1 jadi 2/3. 2/3 karena di sini minus jadi minus 2/3x dikurang 6. Nah, inilah fungsi kuadrat yang ditanyakan. Diketahui fungsi kuadrat y sama dengan fx mempunyai titik minimum 1, min 4 dan f4 sama dengan 5. Kita diminta untuk menentukan fungsi tersebut. Kita ingat kembali, untuk fungsi kuadrat, rumus fungsi kuadrat yang diketahui titik puncaknya adalah y sama dengan a dikali x dikurang dengan x puncak dikuadratkan ditambah dengan y puncak. Karena titik 1, min 4 adalah titik minimum, maka titik ini adalah titik puncak. Sehingga kita bisa masukkan ke dalam bentuk fungsi ini, berarti y sama dengan a dikali x dikurang, x puncaknya di sini adalah 1, kuadrat, ditambah dengan y puncaknya di sini adalah min 4. Kemudian diketahui bahwa f4 sama dengan 5. Berarti 5 ini adalah y-nya. Lalu x di sini adalah 4. Sehingga kita bisa mendapatkan di sini 5 ditambah 4. Lalu di sini 4 kurang 1, 3 dikuadratkan adalah 9. Nah, ini adalah nilai A-nya. Dengan demikian, A di sini adalah 9 bagi 9, 1. 1 kita bisa masukkan ke dalam bentuk fungsi ini, sehingga kita peroleh y sama dengan 1 dikali x min 1 kuadrat dikurang 4. Atau bentuk ini boleh kita tuliskan menjadi x kuadrat, 2 dikali x dikali min 1 min 2x, min 1 dikuadratkan 1 dikurang 4 min 3. Nah, inilah rumus dari fungsi kuadrat yang diminta. Diketahui fungsi pecahan linear fx sama dengan 5x dikurang 1 dibagi dengan 3x plus 6. Kita akan menentukan asimtot tegak dan asimtot datar dari fungsi pecahan linear tersebut. Asimtot tegak dapat kita peroleh dari penyebutnya. Ya. Jadi di sini 3x plus 6 sama dengan 0 atau x sama dengan min 6 dibagi 3, min 2. Nah, ini adalah asimtot tegaknya, x sama dengan min 2. Kemudian, untuk asimtot datarnya dapat kita peroleh dari koefisien x yang ada di sini.
Nah, ini akan menentukan asimtot datar. Dengan demikian, asimtot datarnya adalah Y sama dengan 5/3.